Selamat pagi anak-anakku terkasih. Apa kabar? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan memuji Tuhan. Kita siapkan hati. Kita mulai dengan tanda kemenangan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas semua berkat-Mu. Berilah kami selalu rasa syukur dan berilah kami kesehatan yang baik. Kami juga akan belajar pada hari ini. Berilah kami penyertaan Roh Kudus-Mu agar kami dapat belajar dari pagi sampai siang ini dengan semangat. Kita akan dengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari bacaan Injil Yohanes 6 ayat 30 sampai dengan 35. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang berikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang beri hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Siapa saja datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa saja percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini. Ciri-ciri orang yang lapar dan haus adalah bermuka pucat, tidak segar, lemah, loyo. Ya, seperti kalian mungkin anak-anak ya. Mungkin kalau kalian lapar, kalian pasti mukanya lesu, pucat, dengan wajah yang memelas karena ingin makan. Orang biasanya tidak mampu beraktivitas atau melakukan suatu kegiatan. Selain itu, lapar dan haus kadang-kali dikendalikan oleh tubuh kita. Tidak sedikit orang berniat melakukan kejahatan. Banyak orang berbuat jahat ya anak-anak ya. Mereka mencuri, merampok dengan alasan perutnya lapar, tidak punya uang, tidak bisa beli makanan dan lain sebagainya. Walaupun mereka tahu itu perbuatan dosa, tapi mereka lakukan dengan alasan lapar. Anak-anak tidak boleh menirunya ya, karena itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Di sini yang dikatakan Yesus dalam Injil meneguhkan kita, membenarkan yang kita alami. Makanan pokok iman kita adalah menyatu dengan dirinya. Kalian tidak hanya memerlukan makanan yang kalian makan sehari-hari. Memang untuk tubuh kita ya, agar kita bisa kuat, bisa bekerja, belajar dan sebagainya. Tapi ada makanan lain yang lebih penting, yaitu makanan rohani kita, iman kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memikirkan makanan rohani. Iman kita semakin dikuatkan. Di sini Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa saja datang kepadaku, ia tidak akan lapar dan tidak akan haus." Artinya bukan Yesus kita makan atau kita minum ya, tapi jika kita percaya pada Yesus, kita tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Sebab Tuhan Yesus menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus berdoa pada Allah Tuhan di surga supaya
kita yang beriman akan dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan di surga. Oke, anak-anak semua, intinya di sini kita harus percaya supaya kalian semua memiliki iman yang kuat, tidak mudah menyerah atau berbuat kejahatan demi sesuap nasi atau demi hal-hal duniawi. Mari kita satukan doa kita. Ya Bapa, jaminan hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Dalam kesatuan dengan Dialah kami bersatu denganmu. Kami bersyukur atas anugerah serta penyertaan-Mu. Amin. Mari kita satukan doa kita dengan doa dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Di nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Langkah tegap satu padu, siap di